Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca keutamaan-keutamaan zikir dari kitab Syarah Hisnul Muslim yang berjudul Ithafu al-Muslim. Pada kesempatan ini kita akan membaca faedah yang kedua dari berzikir atau keutamaan yang kedua, yaitu terkait firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dengan jumlah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di sore hari. Ya, apabila kita perhatikan di sini ada perintah untuk berzikir dengan jumlah yang banyak kepada Allah. Berarti berzikir itu merupakan perintah Allah. Kemudian di sini juga ada perintah untuk bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Kita akan baca penjelasan para ulama yang dibawakan dalam kitab ini. Asy-syarhu, penjelasan. Qala al-Imamul Baghawi di dalam kitab Ma'alim At-Tanzil, Imam Baghawi mengatakan, ai bil laili wan nahari. Maksudnya, berzikirlah kepada Allah dengan jumlah yang banyak, bukratan wa asila, di malam hari maupun di siang hari. Berzikirlah dengan jumlah zikir yang banyak, bertasbihlah kepada Allah. Fil barri wal bahri, ketika sedang berada di daratan maupun ketika sedang berada di lautan, tetap dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Wafis sihhati wassaqami, dalam kondisi sedang sehat maupun dalam kondisi sedang sakit, tetap banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wafis sirri wal alaniyati, begitu juga dalam keadaan sedang sendirian maupun saat bersama dengan banyak orang. Jadi di sini Imam Al-Baghawi menyebutkan 4 kondisi, dan itu berdasarkan dari pertimbangan kapannya, ya. Kapan berzikir dengan zikir yang banyak, kapan bertasbih mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Jawabannya saat di malam hari maupun siang hari, saat berada di daratan maupun di lautan, saat dalam kondisi sehat maupun sakit, dan saat kondisi sendirian maupun bersama banyak orang. Kemudian qalal Imamu Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, amarallahu ibadahu al-mu'minin. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Jadi perintah ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Bikasrati dzikrihim li rabbihim tabaraka wa ta'ala al-mun'imi alaihim bi anwa'il ni'ami wa sunufil minani. Ya, diperintahkan agar banyak berzikir mengingat Rabb mereka, pencipta mereka, raja mereka, pemberi rizki kepada mereka, dan pengatur segala urusan mereka. Itu makna dari Rabb, ya. Yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada mereka dengan berbagai macam kenikmatan dan karunia. Ya, kenapa berzikir? Karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan ini. Ya. Dan kenapa kita disuruh berzikir? Lima fi dzalika min jazilis tsawabi wa jamilil ma'abi. Karena dengan berzikir akan ada pahala-pahala yang besar dan tempat kembali yang sangat indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir menekankan dari sisi alasan kenapa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, karena Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan. Ini jawaban yang pertama.
Kemudian yang kedua, karena dengan berzikir seseorang mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, dengan berzikir seorang mendapatkan tempat kembali yang baik di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa qala al-'allamatu asy-syai' as-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Taisir Al-Karimir Rahman di tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan, ya'muru ta'alal mu'minina, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, bizikrihi dzikran katsira, dengan banyak-banyak berzikir, menyebut dan mengingat namanya, min tahlilin, baik dengan bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, wa tahmidin, atau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa tasbihin, atau mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, wa min kulli qaulin fihi qurbatun ilallah, dan setiap ucapan yang di sana ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu dzalika an yulazimal insanu awradas sabahi wal masai. Dan yang paling minimalnya seorang hamba berusaha untuk terus-menerus melaksanakan bacaan zikir pagi dan zikir petangnya. Begitu juga adbaras salawati al-khamsi. Ya. Begitu juga saat atau di waktu setelah sholat wajib. Wa indal awaridil wal asbab, atau dalam kondisi-kondisi yang di sana ada sebab-sebab untuk berzikir. Ketika takjub ada berzikir, ketika naik berzikir, ketika turun berzikir, ya, ketika bersin berzikir, dan lain sebagainya. Fa inna dzalika ibadatun yasbiqu bihal amil wa huwa mustarihun. Karena zikir ini adalah sebuah ibadah yang seseorang bisa berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sedang istirahat, ya, yang bergerak hanya lisannya dan hatinya. Wa kaful lisan anil kalamil qabih. Ya, begitu juga di antara bentuk berzikir adalah menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Berarti di sini Al-Allamah Syasadi rahimahullah sedang memberikan zikir itu apa saja, bentuknya apa saja. Beliau mengatakan, satu ada tahlil, ya, la ilaha illallah, dua alhamdulillah, tiga tasbih, keempat segala bentuk ucapan ada pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang paling minimalnya ada zikir pagi dan petang, kemudian ada zikir setelah sholat, kemudian ada zikir ketika kondisi-kondisi tertentu, ya. Begitu juga menjaga lisan. Dan ini punya keutamaan, merupakan amalan yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan dirinya sedang beristirahat atau anggota tubuhnya santai. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.